Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Pada kesempatan hari ini, kita akan mendengar dan belajar sedikit tentang firman Tuhan. Dan kita akan mulai, kita akan baca Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 68. Judul firman Tuhan pada hari ini, Natal sama dengan kelepasan. Lukas 1 ayat 68. Saya akan bacakan untuk saudara. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saudara yang kekasih, kita sangat bersyukur karena kita bisa berada hari ini di bulan Natal. Dan saya percaya semua menyambut dengan sukaria, sukacita, bergembira. Semua menyambut dengan senang hati. Bergembira sebab kelahiran Tuhan yang luar biasa. Bahkan di beberapa tempat di daerah-daerah tertentu, Natal sudah diadakan. Hari raya Natal sudah diadakan. Ibadah-ibadah Natal sudah dirayakan mulai semenjak mungkin tanggal 1 Desember sudah mulai. Dan semua itu tujuannya apa? Bergembira. Ada sukacita, euforia Natal terjadi di mana-mana. Tetapi saudara, yang saya mau katakan kepada saudara pada hari ini, tahukah saudara bahwa ketika Tuhan datang, Yesus datang pertama kali ke dunia ini, dia punya misi. Bapa punya misi, punya rencana, tujuan khusus. Dia bukan hanya datang sekedar lahir menjadi seorang bayi yang mungil, yang lucu, yang lemah di kandang Bethlehem pada waktu itu. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan punya rencana, punya tujuan. Kalau saudara kita membaca lagi ayat ini, dalam nubuatan Sakaria, dia berkata seperti ini, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Allah melawat dan membawa kelepasan. Saudara, tujuan yang pertama Allah datang. Yesus lahir di kandang Bethlehem. Tujuan pertama adalah untuk membawa kelepasan umatnya. Saudara, pengalaman ini terjadi sekian tahun yang lalu. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, dikatakan Allah berkata, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Bangsa Israel berada di Mesir dan Allah turun, dikatakan di situ. Allah turun untuk melepaskan bangsa Israel, umatnya, dari cengkraman orang Mesir. Saudara yang kekasih, demikian pun yang terjadi ketika Tuhan datang pertama kali. Yesus lahir dengan tujuan untuk melepaskan umatnya. Melepaskan umatnya dari belenggu yang ada di dunia ini. Kenapa Allah melepaskan bangsa Israel dari tangan cengkraman bangsa Mesir? Sebab di Mesir bangsa Israel pada waktu itu tidak menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka tidak mengenal Allah yang hidup. Mereka lupa atau tidak kenal. Mereka terlibat di dalam penyembahan-penyembahan yang menjijikkan dan menyakitkan hati Allah. Mereka menyembah dewa-dewa, menyembah Baal-Baal Mesir. Dan itu menjadi kejijikan di mata Allah. Kalau kita membaca dalam kitab Yesaya pasal 20 ayat 8. Dikatakan di sana ketika Allah melihat bangsa Israel menyembah berhala-berhala, dewa-dewa asing, menjadi satu kejijikan di mata Allah. Allah tidak senang. Sebab itu Allah melawat umatnya pada waktu itu. Dan saudara, dalam perjanjian yang baru dikatakan di sini, di dalam kitab Lukas ayat 68, di 1 ayat 68 dikatakan Yesus, Allah melawat, melepaskan mereka. Dilepaskan dari apa, saudara yang kekasih? Kita akan belajar bersama. Dikatakan di sini, yang pertama ayat 71, saudara bisa baca di sana. Pertama, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Saudara, tanpa kita sadari,
ada musuh, ada orang-orang yang akan menjadi musuh kita. Ada orang-orang yang tidak senang dengan kita, yang membenci kita. Mungkin saudara tidak tahu dan tidak sadari itu. Tapi Alkitab mencatat di sini ada musuh-musuh, ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Dan bagaimana kita menghadapinya? Kita tidak bisa menghadapi mereka. Allah datang, Yesus datang, ingin melepaskan kita. Pertama, dari orang-orang yang tidak senang dengan kita, yang membenci kita. Tuhan datang melepaskan kita. Itu yang pertama, dari musuh-musuh kita. Dan yang kedua, ayat 79a. Kita bisa baca di sini. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Saudara, Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam kegelapan. Kalau saya bertanya kepada saudara, saudara akan menjawab. Pasti ada ikatan-ikatan kuasa kegelapan dalam hidup saudara. Saya percaya itu. Masih ada. Kita yang hidup di dalam kegelapan. Kenapa? Bumi tempat tinggal kita hari ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan Tuhan melihat itu. Dan Tuhan punya tujuan. Dia datang untuk melepaskan kita. Sebab itu di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jelas Alkitab mencatat di sini bahwa kita hidup di dalam kegelapan. Dan Yesus datang untuk melepaskan kita yang hidup dari kegelapan itu kepada terangnya yang ajaib. Itu yang kedua. Dia melepaskan kita dari kegelapan yang paling gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan yang ketiga, masih dalam ayat yang sama, dikatakan di sini, sinar untuk ayat 79, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yang ketiga, melepaskan kita dari naungan maut. Saudara kekasih, tanpa kita sadari, kita ada di dalam naungan maut. Di sekitar kita penuh dengan kuasa kegelapan. Kita tidak pernah menyadari itu. Tapi tahukah saudara bahwa Yesus Allah Bapa sangat tahu itu. Sebab itu Dia datang ingin melepaskan kita, menyelamatkan kita dari rongrongan kuasa kegelapan. Kuasa-kuasa maut yang ingin mencelakai kita, ingin menghancurkan kita, ingin membinasakan kita. Dia datang untuk melepaskan kita. Dari semua ini, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Natal sama dengan kelepasan. Yesus melepaskan kita dari belenggu-belenggu ini. Yang pertama, Dia lepaskan kita dari semua orang yang kita tahu, tidak tahu. Mereka membenci kita. Dan yang kedua, Dia lepaskan kita dari kegelapan yang paling gelap. Dia menunjukkan kita. Dia membawa kita, mengangkat kita kepada terangnya yang ajaib. Dan yang ketiga, Dia melepaskan kita dari kuasa maut yang ingin mengambil jiwa kita dan ingin membinasakan kehidupan kita. Dia tarik kita, dilepaskan kita dengan kuasanya yang ajaib kepada surya terang itu. Surya kebenaran, surya sinar yang membawa kita kepada kemenangan, lepas dari kegelapan itu. Saudara yang kekasih, mari di Natal ini, suasana Natal ini, di tahun ini, kita mau hidup kedatangan Tuhan ini, kelahiran Tuhan, menunjukkan kepada kita bahwa kita sedang dilepaskan dari hal-hal ini untuk menuju kepada keselamatan kekal, kepada kemenangan
bersama Tuhan. Puji Tuhan, saya tibakan tempat di saat ini dan saya percaya firman Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi biar Roh Kudus menjelaskan lebih dalam lagi tentang arti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.